Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi pada materi kimia analitik kuantitatif pada untuk pertemuan yang ke-9 ya. Materinya adalah argentometri ya. Jadi analisis kuantitatif volumetri dengan cara argentometri. Ya, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, supaya dapat melakukan proses pembelajaran dengan baik dan memperoleh hasil yang baik ya, sampai dengan akhir semester ini ya. Oke. Jadi materi kita pertemuan ke-9 adalah argentometri ya. Jadi setelah kita menyelesaikan kemarin asidi-alkalimetri ya. Nah, perhatikan argentometri ini terutama apakah ada persamaan dan utamanya perbedaan antara asidi-alkalimetri dengan argentometri. Rasanya pasti berbeda ya, karena namanya juga berbeda. Nah, tapi pada aspek apakah yang berbeda? Oke, ya. Oke, bismillah kita mulai. Oke. Ya. Argentometri sesuai dengan namanya, argento itu perak Ag, metri pengukuran, jadi pengukuran kadar suatu sampel ya dalam bentuk larutan, diukur volumenya gitu ya dengan bereaksi pengukur ya. Jadi bentuk kadar adalah argento. Nah, dari zat apa argentometri yang digunakan pada volumetri argentometri ini? Oke, kita lihat ya. Argentometri adalah metode volumetri atau mekanismenya tetrimetri. Sekali lagi ini penetesan bukan pengucuran untuk menentukan kadar zat sampel dengan pentiter larutan perak nitrat ya. Jadi senyawanya perak nitrat larut dalam air ini. Oke. Larutannya tidak berwarna ya, kayak aqueous gitu. Sampel adalah zat yang mengandung anion. Kenapa sampel anion? Karena nanti bereaksi dengan Ag-nya ya membentuk endapan. Nah, oke. Jadi ini bedanya hanya satu bedanya dengan asidi alkali ya. Nah, kalau asidi alkali tidak ada pengendapan. Ini mengendap dengan kation Ag+ dari Ag nitrat. Nah, anion itu sebenarnya ada zat yang mengandung anion ya. Jadi yang diukur kadarnya nanti zatnya melalui anion yang ada di dalam zat itu. Nah, anion yang tersebut adalah utamanya halida FCl BRI. Nah, yang paling sering karena banyak diperoleh ya. Jadi di alam diperoleh banyak, ini artinya mudah, banyak ya, harganya murah gitu ya. Sampelnya itu misalnya garam dapur ya, garam air laut ya, dan pokoknya yang misalnya gitu ya, yang jadi mengandung Cl- dari misalnya NaCl, walaupun tidak harus NaCl ya, tapi yang mengandung Cl supaya Cl- itu bereaksi dengan Ag membentuk endapan. Nah, endapan nanti berupa AgCl yang berwarna tertentu ya, nanti lihat ya. Jadi utamanya ini ya, tidak harus ya, tapi utamanya ini adalah FCl BRI, jadi anion-anion halida ya. Yang lebih khusus lagi Cl- dari misalnya yang mengandungnya Cl, misalnya yang banyak garam dapur NaCl. Oke. Ya, jadi tidak harus tidak hanya NaCl ya. Ya, oke. Nah, argentometri ada 3 teknik cara ya, jadi ada 3 cara ya. Nah, cara Moore, cara Volhard, dan cara Fayence ya. Yang ketiga ini tidak kita bahas karena masalah waktu dan kompetensi dengan kepentingan kita farmasi gitu ya. Tapi nah, jadi itu utamanya ini ya. Nanti utamanya ini sekedar informasi aja gitu ya. Tambahan informasi untuk melengkapi karena memang ada 3 cara ya, Moore, Volhard, Fayence ya. Jadi yang kita
fokuskan ada di dua ini, perhatikan bedanya. Ya, walaupun ada persamaan, persamaannya adalah argentometri, pentiternya perak, kedua cara ini, namun ada bedanya. Misalnya indikator mur larutan kalium kromat yang warnanya hijau muda kekuningan. Sedangkan di Volhard garam feri ini juga larutan, ya. Misalnya dari feri nitrat warnanya kuning, ya, warnanya kuning karena konsentrasi. Fe itu sebetulnya coklat, ya, tapi karena konsentrasinya tidak harus besar, ya, bahkan kecil, ya, sebagai indikator warnanya larutannya kuning. Ya. Yang kedua, pada titik akhir titrasi terbentuk endapan, ya, jadi endapan, ya, dari pentiter Ag, ya, yang berlebih, ya, lebih, ya. Nah, itu dengan anion kromat, indikator membentuk Ag kromat yang warnanya coklat. Nah, jadi nanti larutan awalnya dari kekuningan, ya, terbentuk pada akhir titrasi, ya, merah kecoklatan. Oke, sedangkan di sini, ya, pada Volhard terbentuk larutan, jadi bukan endapan, ya, larutan. Nah, kok bisa larutan? Nah, nanti kita lihat. Yang berwarna merah darah dari feri tiosianat. Ya, ferritiosianat ini, jadi bukan, kalau CN itu cyanida, ini CNS tiosianat. Nah, jadi ini kayak, ya, yang berwarna merah darah. Kalau di mur prosesnya langsung, ini tidak langsung. Loh, kok tidak langsung? Bagaimana? Ini, ya, jadi langsungnya itu sampel langsung dititrasi dengan larutan perak nitrat. Ya, jadi sampel ada di bawah, labu titrasi, agen nitrat ada di atas, ya, larutan agen nitrat. Ya, jadi langsung. Tapi di Volhard tidak langsung. Artinya sampel diberi agen nitrat berlebih dulu. Ya, ini yang volumenya tertentu tercatat. Ya, tertentu dan tercatat, ya. Itu karena akan ada perhitungannya. Terlebih dulu, ya, berlebih, ya. Nah, kemudian kelebihan dari agen nitrat dititrasi kembali dengan larutan baku sekunder juga CNS. Ya, nah, jadi ada CNS mentiter kelebihan agen nitrat. Nah, CNS ini dengan indikator Feri menjadi FeCNS. Nah, ini, ya, terbentuknya apa ini? Indikator Ferinya ini yang berperan Fe3 Feri. Ya, kelebihan pentiter baku sekunder yang kedua. Nah, jadi bedanya kalau ini langsung, ini tidak langsung, ya. Nah, jadi karena tidak langsung itu karena diberi agen nitrat berlebih, dan kalau ada yang menyebutkan tetrasi balik itu artinya agen nitratnya ditetrasi kembali dengan CNS. Oke. Jadi kalau cara yang Kefayan indikatornya absorpsi fluoresin nodamin, jadi ini sekarang. Jadi kita tidak bicarakan ini, ya. Oke. Oke, jadi perhatikan dua ini persamaan dan persamaannya pasti pentiternya penentukan kadar agrigometri. Cuman kalau ini langsung ke sampel, ini tidak langsung ke sampel. Ya, artinya tidak langsung mengukur gitu, ya. Nah, tidak langsung, walaupun ini dicampurkan ke sampel ini, yang bukan sampel. Oke. Nah, ciri argentometri, reaksinya non redok, bedanya dengan asidi alkali, ya. Non redok, sorry. Jadi jenis reaksinya non redok sama dengan asidi alkali non redok, cuman dengan asidi alkali persamaannya reaksinya non redok, artinya tidak ada perubahan bilangan oksidasi. Ya, cuman bedanya kalau asidi alkali itu netralisasi, ini ada terbentuk endapan pertama, ya, dan nanti berikutnya apa? Ada endapan dua bentuk endapan, ya, dua bentuk keadaan. Yang pertama pasti terbentuk endapan pertama dari AgX itu sampel. Sampel itu bisa FCl, BRI atau CNS gitu. Oke. Nah, pada saat titik arteri, ya. Nah, ada tiga keadaan karena ada tiga teknik tadi, ya. Jadi endapan yang kedua cara mur. Nah, pada cara mur ada endapan kedua yang berwarna merah kecoklatan. Ya, ini berwarna ini juga tergantung pada X-nya. Ya, misalnya kalau ini Cl warnanya putih, Br putih kekuningan, I kuning, ya, gitu, ya.
Jadi ingat kembali pada kualitatif ya. Jadi setengah semester yang terdahulu. Nah, jadi tergantung pada caranya ya. Yang kedua, kondisi kedua itu yang pertama bentuk endapan itu pada cara Moore. Tapi pada cara Vollard bukan endapan, larutan yang berwarna tadi merah darah. Kalau endapannya merah kecoklatan, ini larutan merah darah dari FeCNS ya, Ferry CNS tiosianan. Bentuk kompleks ini juga kompleks yang berwarna, kompleks itu sebetulnya juga larut ya, kompleks yang berlarut, cuman ini tidak kompleks, ini kompleks ya jangan payah. Nah, ciri yang spesifik dari argentometri itu adalah TE selalu mendahului TAT, selalu ya. Jadi X ini ya, ini adalah anion dari sampel, misalnya Cl, Br, I dan sebagainya. Pokoknya yang bisa mengendap dengan Ag+. Ya. Nah, kalau diperhatikan pada asidi alkali misalnya asam asetat dengan NaOH ya. Nah, itu bisa dilakukan modifikasi gitu nanti di urean berikutnya kita lihatnya nanti ya. Kenapa TE titik ekivalen selalu sebelum ya, jadi mendahului itu berarti sebelum TAT, berarti terbentuk dulu atau dicapai dulu TE baru TAT ya. Kalau dia jadi alkali bisa TAT lebih dulu ya, kemudian TE tergantung pada indikator yang digunakan ya. Tapi ini selalu jadi dicapai dulu TE kemudian baru TAT, berarti pasti berlebih, penditernya pasti berlebih gitu ya. Jadi kalau TAT lebih dulu sebelum TE itu berarti kurang, penditernya kurang ya. Nah, perak nitrat larut dalam air ya, larutannya jernih tidak berwarna seperti air, merupakan baku sekunder, berarti harus dibaku dengan baku primer. Apa itu? Larutan NaCl PA kalau dalam itu ya, PA itu proanalisis ya, yang kadar kemurniannya sangat tinggi, pada 97%. Jadi bukan garam dapur yang kita konsumsi. Kalau garam dapur yang kita konsumsi paling tinggi cuman paling di bawah 95%. Ya. Jadi NaCl PA pro analisis bukan teknis ya. Jadi kalau teknis itu garam yang kita konsumsi ya, atau garam industri ya. Nah, contoh argometri cara Moore ya. Nah, ini cara pertama ini. Penentuan kadar Cl dalam garam dapur kan rumusnya NaCl dengan larutan indikator kalium kromat, ini kalium kromat, larutannya warnanya hijau kekuningan ya. Ini ya, ini masuk ke sampel ya, garam dapur larutannya tidak berwarna, ditambah kuning kuning kehijauan ya, campurannya menjadi kekuningan ya, kuning muda diamnya. Saat TE, ada proses ini ya. Saat TE terbentuk endapan pertama yaitu Ag dengan sampel. Dengan sampel ya anionnya bukan Na-nya. Karena yang berperan ini Ag-nya kation, berarti pasangannya pasti anion. Ya, anion dari sampel. AgCl warnanya putih. Ya, kalau ini NaBr warna putih kekuningan. NaI kekuning ya. Tuh, lihat kembali di kuali. Saat titik akhir tetrasi, jadi tetrasi harus dihentikan ya, buret ditutup kerannya, terbentuk endapan yang kedua pada cara Moore ya. Pada cara Moore endapan yang kedua yaitu Ag kromat. Perhatikan kromat ini valensinya 2 ya, valensinya 2. Jadi Ag2 Cr4 Ag kromat yang warnanya merah kecoklatan. Ya, merah kecoklatan. Jadi perhatikan dari sini, kalium kromat dalam sampel ya, larutan sampel ini tidak berwarna, ditambah indikator kalium kromat warnanya menjadi miliknya ini ya, dari ini dominansi ini ya, oleh larutan yaitu agak kekuningan ya.
Nah, selama tetrasi terbentuk AgCl putih. Nah, jadi warna putih ini mengalahkan warna campuran kekuningan ini. Oke, nanti lihat kalau mudah-mudahan ada praktikumnya. Nah, setelah Cl habis, nah berarti kelebihan Ag itu bereaksi dengan indikator, ya anionnya kromat, ya membentuk Ag kromat, warnanya merah kecoklatan. Jadi nanti merah kecoklatan nanti menutupi warna putih, ya menutupi warna putih dari endapan Ag sampel. Ya. Jadi kalau kalau cuman teori tok ini mungkin sulit untuk bisa ditangkap dengan baiknya. Jadi mudah-mudahan praktikum ini praktikum ya. Ya. Nah, larutan standar ya. Ada standar primer, ada standar sekunder ya. Standar sekundernya agenitrat, pentiter. Nah, karena itu pentiter yang langsung ke sampel itu nama teknisnya. Larutannya agenitrat. Jadi proses tetrasinya argentometri gitu ya. Oke. Jadi karena penentu kadarnya adalah Ag. Karena tidak stabil merupakan larutan standar sekunder dibaku dengan primernya NaCl-PA sekali lagi ya. Jadi walaupun garam dapur itu juga NaCl, tapi kualitasnya lebih rendah dalam artian pengotor pada garam dapur itu lebih besar, lebih banyak daripada NaCl PA ini, pro analisis ya baku primer. Nah, larutan standar primer adalah NaCl murni, katakan itu, PA murni. Nah, sifatnya higroskospis, artinya menyerap uap air dari udara. Karena itu, uap air itu harus dihilangkan. Nah, dihilangkan dengan cara dipanasi pada 110 derajat. Nah, air kan menguap, jadi mendidih padanya. Jadi selama minimal 1 jam untuk menghilangkan uap airnya, sehingga molekulnya hanya NaCl 0H2O ya. Nah, beda dengan asam oksalat ya, asam oksalat H2CO4 2H2O yaitu stabilnya. Nah, nah karena itu NaCl ini ya untuk membaku agenitrat harus disiram dalam eksikator yang kedap udara supaya tidak menyerap uap air. Ya, jadi walaupun murni jangan disimpan sembarangan, apalagi dibiarkan di udara terbuka. Ya pasti menyerap air. Nah, sehingga penimbangannya nanti tidak akurat sesuai dengan normalitanya. Karena itu uap air atau air yang terserap ya, dalam molekul NaCl itu harus dihilangkan. Ya. Nah, caranya nanti kita lihat pada tayangan berikutnya. Oke. Nah, NaCl padatan ya yang PA tadi murni baku primer tadi sifatnya hidroskopis. Sudah sifatnya jangan tanya kenapa ya itu. Jadi mudah menyerap air, namun mudah dimurnikan. Dimurnikan itu artinya dihilangkan uap airnya. Ya air yang diserap ini dengan jalan dipanasi karena air itu mudah menguap, mudah mendidih pada 100 derajat ya, untuk menghilangkan molekul airnya. Nah, teknisnya tahapannya. Cara menghilangkan molekul air dalam NaCl ya. Jadi kalau saudara nantinya paling tidak menjadi asisten dosen ya, jadi membantu untuk praktikum mahasiswa harus tahu ini ya, tahu. Nah, diambil ya sedikit secukupnya. Jadi NaCl tadi dalam wadah yang ini masih tertutup rapat itu secukupnya. Jadi tidak perlu ditimbang, ini tidak perlu ditimbang secukupnya. Ke dalam cawan porselen, nanti ada gambarnya. Cawan porselen ditutup dengan sedikit terbuka, jadi tidak tertutup 100%. Nanti dilihat. Dipanasi di atas api bunsen selama minimal 30 menit ya. Nah, api bunsen itu sudah di atas 100 untuk menghilangkan airnya. Ya, cawan yang masih panas. Nah, masih panas ya. Jadi setelah 30 menit atau sekitar 45 menit ya, paling lama 1 jam. Nah, langsung dibawa. Nah, tentunya caranya membawa itu ya. Caranya membawa dari api bunsen ke eksikator. Nanti ada gambarnya. Masih panas.
Ya, kenapa kok masih panas? Supaya tidak menyerap air. Karena sudah dihilangkan airnya. Didiamkan beberapa lama sampai dingin temperatur kamar, tapi masih di dalam wadah isikator. Nah, baru ditimbang. Nah, timbangannya ini harus ada di ruang tempat isikator supaya tidak memindahkan NaCl yang sudah murni ini. Seberat yang dikehendaki untuk membuat larutan dengan normalita tertentu, misalnya 1N, 0,1N, dan seterusnya. Dilarutkan dalam wadah sampai volume tertentu. Nah, jadi ini sebaiknya dilakukan di dalam ruang yang ada isikator dan neracanya ya. Oke. Jadi tidak dibawa keluar dari ruang karena menyerap uap air. Oke. Nah, ini gambarnya. Ya, jadi diambil sisupnya ke dalam cawan porselin yang sudah kering dan bersih tentunya ya. Jadi cawan porselinnya dikeringkan bersih, diberi NaCl yang tadi, Pa tadi, ya secukupnya, tidak usah ditimbang cukupnya. Nah, ditutup, tapi terbuka dikit supaya uap airnya hilang. Ya, jadi tidak tinggal di dalam di bagian dalamnya tutup ini. Kurus porselin diisi NaCl, ya. Nah, kemudian dipanasi 100 derajat Celcius selama minimal 30 menit, langsung dibawa ke isikator ini. Nah, isikator ini dalamnya itu bawahnya ada zat penyerap air, CO sulfat ya. Jadi ini sudah biru, seharusnya putih. Ya, CO sulfat 0H2O. Biru itu kan sudah menyerap air. Jadi harus diregenerasi jadi putih dengan cara dipanasi. Masuk isikator. Nah, dalam isikator, setelah isikator sampai dingin, panas-panas masuk sini. Ya, nah tinggal caranya, praktikum caranya. Ya, panasnya ada cara untuk memindahkan panas ini ke dalam sini, ya. Nah jadinya oke. Nah, ditimbang tertentu, dilarutkan sampai volume tertentu, ya, volume tertentunya ini volumenya sembarang, misalnya ini ke labu takar 100, berarti ini sekitar 90 ml. Nah, kemudian masuk ke sini, istilahnya diatkan itu ditambah air sampai dengan garis batas ya, misalnya 100 mili ya. Jadi ini belum 100 mili nih, belum 100 mili ya. Jadi dengan cara teknisnya, jadi gramfikar dilarutkan ya, boleh pokoknya kurang dari 100 ya, 90 80 masuk ke labu takar. Kemudian baru ditambahkan air aqueous sampai garis batas ya. Nah, kemudian dikocok mungkin ya. Nah, tugas argentometri, carilah jawaban dari pertanyaan ini. Dalam proses tetrasi apa saja ya, indikator selalu ditambahkan ke dalam larutan yang berada di labu tetrasi bawah ya. Jadi tidak pernah diburet. Nah, tidak pernah buret itu yang tegak itu ya, tidak mungkin, tidak ada. Kalau mau coba-coba itu berarti sudah artinya tidak baku, tidak pernah. Oke, jadi indikator selalu di bawah. Ya, misalnya asam asetat di bawah ya. Nah, kemudian dititrasi dengan NaOH, diburet, ya. Nah, indikator selalu di asam asetat bawah. Tapi pada hasil kali ini, asam asetat itu tidak selalu di bawah, bisa di atas. NaOH-nya di sini. Nah, cuma nanti mekanismenya beda. Coba pikirkan. Ya, kalau di bawah itu NaOH akan dititrasi dengan asam asetat, indikatornya PP. Bagaimana prosesnya? Oke, pikir. Ya, dari kuliah yang terdahulu. Bisa. Nah, ini biasanya asam basa, misalnya asamnya asetat, basanya NaOH. Tetrasi dapat dibalik itu bukan buretnya dibalik, tetapi biasanya asamnya diburet di labu tetrasi, basanya diburet.
Nah, apa ndak bisa kalau dibalik asamnya diburet basanya di labu tetrasi? Bisa, bisa. Cuman indikator selalu di labu tetrasi. Berarti kalau biasanya asam dengan indikator PP tidak berwarna. Nah sekarang kalau basa di dalam labu tetrasi ditambah PP, warnanya pasti tidak putih. Ya, nah jadi perjalanan tetrasinya berdasarkan perubahan warna indikator. Ya, walaupun dalam praktikum di laboratorium tidak pernah dilakukan, tapi secara teoritis bisa. Ya, kalau kerjanya baik itu tidak salah ya, artinya ada perbedaan atau tidak salah. Nah, cara itu bisa. Ya, kalau argento tidak bisa. Ya, jadi argentometri ya biasanya agenitra diburet, sekarang agenitra di labu tetrasi ditambah indikator kalium kromat ya sudah mengendap. Oke. Ya, oke. Jadi pengetahuan tentang campuran zat pada kuali itu dipakai di sini. Ya. Tapi argento, larutan penelitian argento selalu ada di buret. Tidak boleh dibawa. Nah, mengapa? Karena di tambah indikator bikromat. Tambah indikator kromat. Nah, apa jadinya kalau agenitra di bawah tambah kromat? Oke. Ya, jadi mudah-mudahan pertanyaan itu keluar di UAS. Pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan perhatikan uraian mulu. Ya, ini bocorannya. Karena itu perhatikan uraian tayangan berikutnya ini dengan baik ya. Ya, kalau perlu direkam ya. Ya. Nah, cara pertama adalah argentometri cara Moore. Cirinya ya dapat menentukan kadar Cl dan Br tapi tidak I. Mengapa? Oke ya. Kalau dengan Cl, AgCl endapannya putih. Kalau dengan Br, AgBr endapan putih kekuningan walaupun tidak kuning ya, putih kuningan. Ya, tidak bisa dengan I. Kenapa? Nah, sebetulnya bukan tidak bisanya ya. Nah, tapi gini, endapan AgI kuning ya kayak begini, lebih kuning dari sini ya. Dapat mengganggu warna pada DAT. Nah, warna ini ya. DAT ini kuning dengan ini maka artinya perubahannya nanti tidak jelas. Akibatnya pasti kelebihan Ag. Ya, dampaknya kesalahan. Nah, jadi dampaknya kesalahan. Kayak indikator PP asam basa. Ya, berhentinya di rosa, jangan merah. Kalau sampai merah berarti kelebihan basa. Akibatnya apa? Ya pasti salahnya makin besar. Nah, ya jadi kalau Ag di bawah langsung dikasih kalium kromat terbentuk endapan ini langsung. Ya itu. Nah jadi kalau AgI endapan warna kuning berubah ke sini sulit diamati dengan mata. Ya, setelah dicabut yaitu ya, semua ion sampel Cl, Br itu diendapkan sebagai AgCl warna putih kalau Cl. Kalau Br sebagai AbR putih kekuningan. Nah, jadi ini rasanya tidak mengganggu perubahan dari putih ke ini. Jadi ini nanti ditutup ya. Ya. Jadi ini cuma alasan bukan tidak bisa secara teknis, tapi akan menyebabkan cenderung kelebihan Ag makin besar, kesalahan makin besar. Ya. Nah, pH larutan harus netral ya berarti sekitar 7 atau sedikit basa. Jadi tidak boleh di atas 9. Kenapa? Kalau terlalu asam, endapan Ag kromat ini dapat larut. Artinya tidak terbentuk iki ya, tidak untuk berarti harus nambah Ag ya, sehingga Ag harus tambahkan bagian banyak. Dampaknya apa? Kesalahan. Kesalahan. Berarti melebihi TAT seharusnya. Tapi kalau basa terbentuk AgOH, berarti Ag-nya ini bereaksi dengan basa AgOH. Jadi kelebihan diperlukan Ag yang lebih banyak juga kesalahan makin besar. Nah, jadi ini kondisinya sama. Kondisinya itu sama itu artinya
eh, asamnya makin makin besar ya, pH-nya makin kecil atau makin asam ya akan membutuhkan Ag lebih banyak. Makin basah membutuhkan Ag juga makin banyak. Cuman apa ini mekanisme beda ya. Kalau di asamnya makin tinggi atau pH-nya makin rendah ya. Nah, jadi Ag kromat ya tidak terbentuk. Kalau di atas 9 terbentuk AgOH. Ya. Jadi hanya keduanya dampaknya adalah melebihi TAT. Ya. Kelebihan Ag, kelebihan TAT. Pada TAT terbentuk Ag kromat. Ya, itu warna hitam. Ya, nah ini terbentuk ini setelah dicapai Te. Nah, berarti Te dicapai lebih dulu, kemudian baru TAT ini selalu. Ya, semua ion sampel Cl atau Br diendapkan ya yang memberikan warna endapan. Nah, Cl putih ya. Jadi putih seperti ini. Jadi bukan kayak aquades ini ya. Jadi kalau ini tidak berwarna, sekali lagi ini tidak berwarna, putih ini. Ya. Ya. Nah, TAT terjadi setelah Te, berarti selalu Te lebih dulu ya dicapai baru TAT. Te itu semua anion mengendap dengan Ag. Nah, berarti nanti kelebihan Ag kalau bisa setengah tetes, bukan satu tetes, setengah tetes itu bereaksi dengan indikator. Nah, dalam praktikum TAT diamati berupa warna dari larutannya. Artinya kalau bisa jangan sampai kelebihan Ag-nya itu banyak. Dengan cara ya, kalau mungkin jangan sampai terbentuk endapan, tapi masih berupa larutan yang warnanya itu. Nah, jadi artinya begini, ya, dalam proses terbentuk misalnya Cl, terbentuk AgCl putih, ya Ag putih, terus, nah, kemudian pada TAT atau pada TAT gitu, nah, jadi sedikit kelebihan itu, nah, setengah tes kalau mungkin, nah, jadi putih dari AgCl itu ditutupi oleh merah kecoklatan ini, bukan endapan, tapi larutan, jadi larutan. Ya kalau endapan nanti campur dengan endapan AgCl putih. Oke, kalau bisa. Nah, jadi ini kalau bisa supaya kelebihan Ag-nya tidak terlalu banyak sehingga perbedaan antara Te dan TAT itu sedekat mungkin. Dampaknya kesalahan atau perbedaannya kecil ya, kesalahan kecil kalau boleh dikatakan kesalahan. Nah, diupayakan sebelum turun endapan yang warnanya merah kecoklatan. Nah, jadi merah kecoklatan itu bukan dalam bentuk endapan tapi masih berupa larutan. Jadi cairannya. Ya, cairannya agar kelebihan pentir tidak terlalu banyak pentir itu Ag, kesalahan kecil. Proses titrasinya langsung, artinya Ag nitrat langsung ke sampel. Ya, beda dengan mur. Ya, Volhard. Larutan sampel langsung ditetesi pentiter Ag nitrat ini baku sekunder yang ada di buret. Ya. Reaksi yang terjadi pada Te mendahului TAT, terbentuk lebih dulu. Ag dari Ag nitrat dengan sampel misalnya Cl dari NaCl atau apapun yang mengandung yang mengendapnya ya, sampel. Terbentuk AgX sampel endapan berwarna. Kalau ini Cl endapannya putih. Diusahakan semuanya mengendap. Ya semua Cl itu mengendap. Nah baru setelah ini habis, artinya habis itu tidak ada di dalam larutan karena terbentuk endapan. Ya. Nah saat TAT, ya, jadi setelah TAT kelebihan Ag kalau bisa setengah tetes bereaksi dengan indikator, ya. Nah jadi ini semuanya ini sama anion karena yang berperan itu kation, ya. Jadi kationnya Ag yang bereaksi dengan Ag pasti anion, ya. Jadi anion sampel kemudian anion indikator. Nah bentuk Ag kromat endapan coklat, ya. Tadi anjurannya kalau bisa merah kecoklatan belum dalam bentuk endapan tapi masih berupa larutan, bisa itu artinya setengah jenuh, ya. Ya tepat jenuh, ya. Nah karena ini kuanti ya yang
sangat penting, utama perhitungan ya. Kalau di asam basa ya, VANA sama dengan VBNB. Nah ini ya, VN dari sampel sama dengan VN dari AG. Ya, ini kalau langsung ke sampel. Nah, kalau pembakuan, nah jadi VNAG ini VN dari standar primer, ini kan standar sekunder. Ya, nah kalau langsung ke sampel, ya, jadi penentuan kadar, nah ES-nya itu sampel. VN sampel sama dengan VN dari pentiter baku sekunder AG. Nah, AG kan harus dibaku dulu dengan baku primer NaCl. Ya, jadi pada waktu pembakuan VN baku primer sama dengan VN baku sekunder AG. Oke. Jangan lupa normalita bukan molar. Ya. Nah, cara penentuan kadar NaCl dalam garam dapur. Nah, berarti ini bukan PA, tapi sebagai sampel ya, mungkin murni tapi teknis ya. Nah, jadi murni itu supaya pengotornya tidak terlalu banyak, tapi bukan kualitas PA ya. Ya, jadi jarang konsumsi lah ya. Perubahan warna larutan yang dititrasi, perhatikan jalannya perubahan warna itu ya dalam labu titrasi yang ada di bawah. Awal, sebelum dititrasi, labu titrasi berisi larutan sampel ya, yang kalau NaCl berarti tidak berwarna. Ditambah indikator tadi kalium kromat ya, yang warnanya kuningan, jadi warna campuran ini kekuningan, kuning muda, kuning sangat muda ya. Jadi ini tidak terlalu kuning ya, mungkin kayak ini ya, diam. Selama titrasi tapi sebelum TAT ya. Nah, mungkin juga sebelum TE ya, terbentuk endapan putih. Ya, perjalanan saya sampai ke dengan TE itu AgCl putih. Kalau AgBr putih kekuningan, ya. Nah, jangan AgI nanti kecenderung kesalahannya besar. Bukan tidak bisa sebenarnya. Anjurannya tidak karena kesalahannya besar. Saat tepat TAT ya, nah, jadi ini TE-nya, di sini ya. Jadi TE itu Cl habis semua. TAT berarti Cl-nya sudah habis. Nah, jadi tinggal Ag dengan indikator warna merah kecoklatan ya, itu kelihatan. Nah, bentuknya larutan kalau bisa, jangan endapan. Kalau Ag-nya kelebihannya lebih banyak, nah, gitu terbentuk endapan merah kecoklatan. Nah, usahakan TAT-nya ini bukan ini. Kalau ini berarti katakanlah ini satu tetes, ini cuma setengah tetes. Bisa ya, jadi bisa dengan cara terampil menggunakan atau mengoperasikan buret, terutama kerannya. Oke. Karena itu keran buret harus mulus. Ya, oke. Ya, jadi usahakan ini. Kalau toh ini cuma bukan salah, tapi memang kelebihannya itu tinggal keterampilan. Dari sini ke sini itu keterampilan. Ya, keterampilan. Karena itu keterampilan mana? Enggak bisa dilihat toh. Praktikum. Sekali lagi praktikum. Jadi ya, okay. Perhitungan kadar sampel. Nah, dari hasil titrasi hitunglah N sampel normalitanya. Ya, apakah nanti terlalu dilanjut ke molar, ke normal, ke molar, ke persen dan seterusnya. Ya, ketemu dulu normal. Nah, ubah normalita dari sampel yang ketemu tadi dari VN tadi ya, V kali N ya, menjadi molar. Nah, perhatikan banyaknya molekul sampel gitu ya. Ada rumus molekul ya, banyaknya X ya. X itu anion yang bereaksi dengan Ag, mengendap dengan Ag. Oke, ya. Dari dalam rumus molekulnya ya. Nah, misalnya dalam NaCl, nah Cl-nya 1. Oke, berarti X-nya 1, berarti molar sama dengan normal. Tapi dalam barium klorida, nah mengendap ini bisa, pahamnya. Nah, ya ini 2 dalam 1 molekul terdapat 2 Cl.
Nah, berarti valensi nanti ini valensinya, katakanlah tanda petik valensinya 2. Ini valensinya 2. Ini valensinya 1. Ya, ini valensinya 2, berarti molar sama dengan normalita dibagi valensi. Valensinya 2. Ya, oke. Jadi kalau AlCl3, nah, SnCl4, oke, PCl5, oh, ya. Secara umum rumus molekul sampel LXN, N itu berarti satu sampai bulat ya. Jadi bulat 1, 2, 3. X adalah anion yang mendap dengan Ag, bisa Cl, Br, I, dan yang lain. N banyaknya anion tadi, anion ya dalam molekul itu. Maka molar adalah normalita dibagi valensi atau banyaknya. Jadi molar, mol per liter atau milimol per mililiter ya. Jadi kalau ya mol per liter atau milimol per mililiter sama itu molar. Nah, kalau mau dijadikan ini berat persen, nah ya berat persen, berat per berat. Nah, jadi molar dirubah ke berat. Nah, karena milimol tadi miligram. Nah, jadi molar kali mR dari sampel kali volume dari sampel itu dalam satuan mililiter, miligram. Kalau ini liter, ini jadi gram. Molar tersambar Indo itu volume asal. Volume asal. Jadi bukan yang dititrasi. Biasanya yang dititrasi itu umumnya 10 mili. Jadi bukan tidak harus. Ya tergantung. Tapi kalau ini mengambil dari jadi bukan yang dititrasi, tidak harus ya dari lautan Indo ya. Karena yang ditanyakan kadar sampel dalam bahan. Nah, akhirnya persen berat adalah miligram sampel per miligram bahan kali 100% ya. Atau miligram bahan per 100 ya, per 100 miligram. Kalau ini miligram, ini miligram, ke gram. Kodenya satuannya sama, miligram, gram. Oke. Ya, jadi yang terukur per yang ditimbang, istilahnya ya, yang terukur per yang ditimbang kali 100% dalam 1%. Nah, persen berat per berat jika sampelnya padat, misalnya NaCl dalam garam konsumsi, dalam serbuk oralit ya walaupun campuran ya. Oke. Persen berat per volume, sampelnya larutan, misalnya NaCl sudah dalam cairan infus ya. Oke. Ya. NaCl dalam air laut, nah bisa ya. Contoh soal argentometer cara mur, cara pertama mur akan ditentukan kadar MgCl2. Perhatikan magnesium klorida ya, MgCl2 dalam batuan ya. Cara sampel batuan ditimbang 25,0 gram. Ini artinya akurat ya. Jadi ono ada 0 di belakang koma, ini akurat. Dilarutkan dalam air sampai volume 50 ml ya. Labu takar tepat 50,0 ml. Dipipet 10,0 ml pipet volume ya. Masuk ke labu tetrasi, ditetrasi dengan ag nitrat dalam darburet. Indikatornya kalium kromat ya. Nah, kalau nanti dalam praktikum ini 1 mili ya. Dan atau paling tidak baca buku petunjuk praktikumnya, mudah-mudahan ada ya. Oke. Jadi biasanya penggunaannya 1 mili. Jika diperlukan pentiter ag nitrat 0,1 N yang sudah dibaku tentunya ya. Nah, sebanyak 12,0 ml tepat, 12 ml tepat, 0 dari buret. Berapa persen berat per berat kandungan MgCl2 dalam batuan tersebut yang ditimbang 25 gram, dilarutkan 50 ml, tapi yang dititrasi cuman 10 mili. Nah, ini dititrasi cuma 10 mili. Ya, perhatikan. Dari Vn sampel, Vnag, maka N sampel adalah Vnag dibagi V sampel. Ya, V sampel ini 10 pipet volume. VAG dari buret, NAG dari pembakuan. Ya, oke.
Jadi 0,12 N. Ya. Nah, rumusnya Cl dari MgCl2 berarti valensinya 2. Valensinya 2 berarti 0,606 molar. Karena pertanyaannya persen berapa berarti harus ke gram atau miligram, satuan massa berat. Nah, berat sampel dalam miligram ini adalah molarnya kali mR-nya kali volume asal. Volume asal bukannya dititrasi. Volume asalnya 50, mR-nya 90. Ya, 55 aja. Ya, 0,285 gram. Nah, jadi berat yang terukur per berat yang ditimbang, ya. Jadi gram per gram kali 100% sama dengan 1,140. Dan dipelajari dengan baik, ya. Dipelajari dengan baik. Ya. Nah, jika sampel pada soal di atas diganti infus, infus itu cairan berisi NaCl, ya, yang mR-nya 58,5 diproses berikut. Dari wadah infus, ya, apakah dari botol, bentuk botol atau wadah plastik yang isinya 200 ml dipipet 10 ml, ya, ke lampu titrasi, dikasih indikator, diberi indikator, kemudian diteruskan. Pertanyaannya persen berat per volume. Nah, volumenya 200 ml, ya. Oke. Nah, persen berat per volume itu adalah miligram per 100 ml. Oke. Hitung. Nah, tugas argometer yang kedua. Soalnya ada sebutkan 7 macam perbedaan, ya, metode argentometri cara Moore dengan cara Volhard, cara 1 dan cara 2. Cara 1 sudah kita bicarakan, cara 2. Nah, jawabnya ada di uraian berikut, karena uraian berikut itu harus diperhatikan dengan baik oleh mata, didengarkan dengan baik oleh telinga, ya, kemudian dimasukkan dengan baik ke dalam akal pikiran, ya, diendapkan di hati, ya, gitu. Jawabannya ada di tayangan berikut, ya. Oke, ya, perhatikan, ya. Cara yang kedua Volhard. Nah, jadi persamaannya adalah pentiternya Ag, bedanya banyak. Nah, bedanya ada berapa bedanya? Ada 7, ya, ada 7. Persamaannya 1, perbedaannya ada 7. Oke. Argentometri cara Volhard, TAT-nya terbentuk larutan ferritiosianat, tidak. Jadi ini kompleks. Ya. Nah, ini molekul. Tapi larut, ya, larut. Ini kompleks, ya. Oke, kalau ini kompleks monotiosanat ferri Fe3 SCN. Muatan 2+ itu karena Fe-nya 3+, SCN 1-. Atau molekul, ya, ini molekul tapi larut, ya. Ferritiosianat berwarna merah darah, ini merah darah, ya. Nah, ini salah bedanya ini ya. Jadi dari sini bedanya, ya, indikator, ya, warna, oke, digunakan untuk menentukan kadar ClBr sama, ya, tapi bisa untuk I, bisa. Bisa. Ini bedanya yang kedua, ada beda hasilnya. Suasana larutan sampel asam, kalau tadi, ya. Nah, jadi sedikit asam, agak netral, sedikit basa. Ini asam, ya. Nah, kenapa? Karena indikatornya bukan kromat, ya. Kalau kromat dengan asam larut, ya. Oke. Indikator larutannya garam ferri. Nah, ini beda berikutnya. Ya, misalnya ferri nitrat, larutannya kuning total. Nah, kalau di kromat larutannya kuning lebih mudah dari ini, kuning kejal. Teknik tidak langsung. Nah, ini beda berikutnya. Sampel diberi larutan sekunder agenitrat berlebih. Ya, dari mana tahu berlebih? Ya, karena asumsi dari sampel, ya, dari sampel ditambah agenitrat berlebih, ya. Jadi kalau NaCl berarti ditambah agenitrat karena volume tertentu, berarti dari alat ukur yang tertera dengan akurat, ya. Misalnya dari buret, dideteksi dengan buret supaya volumenya terukur dengan akurat. Oke.
Nah, berlebih. Nah, jadi berlebihnya itu kalau semua endapan anionnya mengendap dengan itu sudah semuanya mengendap. Nah, kemudian diteruskan penambahan beberapa mili, ya mungkin tidak terlalu banyak, yang penting berlebih. Nah, dan kelebihan Ag dititrasi kembali itu loh, ya, dengan larutan SCN juga baku sekunder yang sudah dibaku. Ya, reaksi yang terjadi sampel dengan Ag berlebih, ya dengan Ag iki tapi karena Ag berlebih, Ag ada di sisa, bereaksi dengan baku sekunder yang kedua. Ya, membentuk AgSCN juga endapan. Jadi endapan 1, endapan 2. Nah, untuk kelebihan SCN, thiocyanat dengan indikator Fairy, ya. Jadi warna dari indikator itu setelah terbentuk dengan bereaksi dengan kelebihan ya pentiter. Ya. Nah, jadi SCN yang diisikan dengan indikator Fairy, ya, yang ada di bawah ini di labu tetrasi, SCN ada di atas buret, ya, terbentuk ini kompleks, ya, atau Fairy SCN 3 kali, ya, merah darah. Ini TAT-nya di sini. Ya. TE-nya ada di sini sebenarnya. Nah, ya. Bagaimana perhitungannya? Kok ada 3 reaksi ini? Ya. Dalam praktikum, 2 larutan standar sekunder, Ag nitrat dan CNS. Keduanya ada di buret 1, buret 2. 2 buret, ya, buret 1 berisi Ag nitrat, buret 2 thiocyanat. Ya, sebuah labu tetrasi di bawah yang akan diisi dengan larutan sampel, ya, diambil dari pipet volume, biasanya 10 mili. Larutan Ag nitrat berlebih, jadi dari buret 1, ya, terhadap mol sampel, ya, dari buret. Ya, ini akurat, artinya akurat. Jadi penambahannya akurat, ya, volumenya dicatat. Ya, kemudian ditambah indikator Fairy. Campuran dalam literatur ini, jadi di sini ada Ag nitrat berlebih, ada Ag misalnya sampelnya Cl, ya, misalnya sama, atau I, ya. Jadi AgI endapan kuning, kemudian kelebihan Ag, dan indikator Fairy yang kuning, ya, gitu ya. Jadi kuning. Jadi kalau AgI ini kuningan, ini kuning, ya, campurannya jadi kuning. Telah terbentuk endapan AgX dititrasi dengan CNS, sampai timbul warna merah darah TAT karena reaksi dari kelebihan CNS dengan indikator Fairy. Nah, perhitungan, ya, agak beda dikit, ya, karena ada 2 tahapan, ya, milimol X kation, milimol X anion. Kationnya Ag, anionnya sampel dan sekunder CN. Ini sampel, misalnya sampel. Ini baku sekunder, ini juga baku sekunder. Oke. Nah, jadinya dari rumus ini dilakukan, ya. Nah, sehingga ini milimol X. Nah, ini sampel adalah milimol X. Ag, ini Ag, ya. Ya, dikurangi ini ke sini, ya. Atau ini ke sini, ya. Jadi sampel itu ke kiri, ini ke sini, jadi dari ya. Nah, supaya satuannya tandanya tetap positif, berarti ini ke sini. Jadi milimol Ag dikurangi milimol X CN-. Jadi, nah, ini nanti ini akan dihitung, ini volume sampel 10 mili. Ag, ini volume yang ditambahkan lewat buret yang berlebih, berarti terukur, tahu. Normalita tahu setelah dibaku. Volume CN dari buret, ya, normalitanya tahu setelah dibaku. Nah, sehingga milimol X ya, bisa dihitung. Jadi
Nah, jadi N dari sampel adalah VNAG dikurangi VNSN dibagi dengan V. Ya, oke, karena ini tahu. Dibagi dengan volume sampel. Ya, nah, biasanya 10 mg. Nah, milimol HCl sama dengan milimol sama milimol karena valensinya satu ya, dari misalnya dari NaCl. Nah, 7 aspek perbedaan dari argentometri cara Moore pertama dengan cara Volhard yang kedua. Ya. Bedanya, persamaannya semuanya argentometri, ya, jadi teknik argentometri pentiternya AG, persamaan. Perbedaan dari suasana ini ya, cara Moore, ya, jadi sedikit netral agak basah, ini asam, anion yang dapat dititrasi, ya. Ini ndak bisa I, ini bisa I. Oke, banyaknya jenis larutan baku sekunder, ini satu, ini dua. Indikator, ini K204, ini vary. Teknik titrasi langsung tidak langsung. Kondisi pada DAT, ini endapan, ini larutan. Bentuk senyawa yang terbentuk. Jadi, nah ini endapan, ya, kondisi TAT gitu ya. Bentuk senyawa yang terbentuk antara baku sekunder dengan indikator pada TAT. Nah, jadi kalau di ini endapan, kalau di sini larutan. Ya, nah. Ya. Nah, soal cara Volhard yang kedua. Diperiksa kandungan NaCl dari cairan infus, berarti sudah bentuk larutan, ya. Oke. Sampel infus dalam wadah 200 ml, dipipet 10 ml ke dalam lembu tetrasi ditambah indikator vary. Ditambah 15 ml agen nitrat lewat buret ini, lewat buret 15,0 ml. 0,1 N karena sudah dibaku dengan NaCl PA primer. Setelah dikocok supaya AG bereaksi dengan Cl sampel, ya, EL sampel. Okay. Campuran dititrasi dengan standar CNS, jadi masih ada kelebihan AG, ya, yang kadarnya normalitanya 0,09, ya, karena sudah dibaku. Jika diperlukan CNS sebanyak 3,0 ml, maka hitung kadarnya. Tuliskan reaksi-reaksi yang terjadi dalam proses. Sebutkan kondisi dan warna campuran dalam labu tetrasi mulai awal sebelum ditetrasi, selama tetrasi sebelum TAT, saat TAT. Hitung kadar NaCl dalam infus itu dalam satuan persen berat per volume. Ya. Nah, soal 1-2 itu sudah ada di materi kuliah, ya. Nomor 3 hitungan, coba lihat berikut ini, ya. Vn kation, Vn anion, rumus dasar. Kationnya Ag, ya, gitu ya. Nah, anionnya CNS dan sampel, ya. Berarti yang sampel itu adalah Ag, ya, dikurangi ini dibagi volume sampel. Oke. Ya, Ag-nya 15 mili ditambahkan dari buret 0,1 N karena pembakuan, ya. Diperlukan CNS cuma 3 mili kelebihan Ag. Kemudian normalitanya 0,09 dibagi volume sampel 10 mili dari pipet volume. Nah, hasilnya 0,123. Wah, bilangan cantik ini. 0,123 normal. Nah, 0,123 normal, valensinya 1 sama dengan 0,123 molar. Dari molar, rumusnya ini miligram per mr mililiter, berarti miligramnya tahu. Miligram adalah molar kali mr kali mililiter. Oke. Nah, oke. NaCl yang dalam 100 mililiter adalah ya, jadi molarnya, mr-nya, volumenya, ya, satuannya miligram, ketemu ini berarti dalam 100 mg. Nah, berarti ini artinya ini per ini kali 100%, ya tetap ini per ini kali 100%. Nah, ya. Oke, jadi
miligram dalam 100 ml. Ya, ya. Nah, jika sampel tersebut diganti cerbuk oralit ya, diproses berikut ditimbang. Nah, oralit itu padatan ya, jadi serbuk bercuk padat halus ya. Ditimbang sampel 5,0 gram dilarutkan dalam air sampai volume 200 ml, dipipet 10 ml ke dalam tetrasi dengan proses dan data yang sama. Hitunglah kadar NaCl dalam sampel oralit dengan dalam satuan persen berat per berat. Oke. Nah, latihan argento ada 3. Oke. Argentometri cara Vayan tidak dibahas karena kendala waktu dan kompetensi ya. Jadi tidak banyak disinggung pada farmasi ya. Nah, alhamdulillah, silakan bekerja sama untuk dilakukan. Nah, jadi materi selanjutnya nanti ketemu di Permangano, jadi pertemuan ke-10 ya. Dan ya, oke. Nah, ya. Ya. Alhamdulillah telah kita selesaikan proses kuliah daring ya. Jadi pertemuan ke-9 ini mudah-mudahan bisa dipelajari dengan baik dan dipahamkan. Sekali lagi, kalau tidak bisa praktikum, dibaca petunjuk praktikumnya ya. Jadi mudah-mudahan bisa maksimal gitu ya. Kalau tidak ya optimal lah ya. Bila itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.